Rumel Abbas berani mengatakan bahwa pemerintahan yang ada di Indonesia yakni Belanda sah secara kacamata kaidah fikih internasional. Itu sama dengan dia menyatakan bahwa Imam Bonjol, Cut Nyadin, Raden Ayu Kartini, Mbah Abbas Buntet bukan pahlawan tapi pemberontak. Sekali lagi, saya ketemu sampai Rumel dimanapun, nggak panjang-panjang, tak tapok cangkemmu, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Maret 27 dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Kemarin saya mendapat sebuah kiriman video ya guys. Setelah saya buka, ini isinya sangat-sangat menarik ya guys, yaitu seorang kiai atau di dalam video tersebut menamakan dirinya sebagai santri deso dari Tegal, Jawa Tengah. Kalau saya lebih suka atau lebih pas menyebutnya seorang kiai, karena menurut saya beliau ini memang seorang kiai ya guys. Di dalam video tersebut sang kiai marah-marah, yaitu kepada si Rumel Abbas dan si Ustadz Wafi. Bahkan beliau mengatakan seandainya ketemu langsung atau ketemu di darat dengan si Rumel Abbas, tidak segan-segan atau tanpa basa-basi akan menampar muka si Rumel Abbas. Mungkin saking marahnya beliau ya guys kepada si Rumel Abbas ini. Nah, apa alasannya beliau ini marah-marah? Kita tonton video berikut ini. Untuk teman-teman yang YouTuber ya, sekali lagi untuk teman-teman yang YouTuber. Jadi kiranya ada dari kelompok mereka ini, rekam saja. Apa itu si Wafi yang hidungnya pesek, apa itu Rumel yang mukanya nggak jelas, yang andekan saya ketemu di darat tanpa basa-basi mesti tak tampuk cocoknya Rumel. Pasti itu, nggak ada tidak. Apa? Sebab Rumel secara tidak langsung sudah menyakiti buyut saya. Saya punya ibu namanya Hajjah Futihah. Futihah punya ibu namanya Hajjah Muslihah. Ibu Hajjah Muslihah punya bapak namanya Kiai Haji Abdul Ghani, yang waktu itu lagi disuguhin teh sama istrinya Nyai Hajjah Mutnah. Tiba-tiba dua mobil Belanda menyeret, memasukin mobil, dan sampai hari ini tidak ada di mana jenazahnya. Siapa buyut saya Mbak Abdul Ghani? Itu apa itu namanya, tentara laskar untuk pergerakan Kiai Mojo, jalurnya kepada Pangeran Diponegoro. Rumel Abbas berani mengatakan bahwa pemerintahan yang ada di Indonesia yakni Belanda sah secara kacamata kaidah fikih internasional. Itu sama dengan dia menyatakan bahwa Imam Bonjol, Cut Nyadin, Raden Ayu Kartini, Mbah Abbas Buntet bukan pahlawan tapi pemberontak. Sekali lagi, saya ketemu sampai Rumel dimanapun, nggak panjang-panjang, tak tapok cangkemmu, gitu aja. Siapa? Saya Syarifuddin Santri Des. Apakah sampean Rahwali Songo? Bukan. Saya bukan Rahwali Songo. Karena kalau saya dari jalur laki-laki sah dan ada manuskripnya, genetika saya adalah darahnya Mongoloid. Marga saya Tan alias Chen, bukan setan ya, tapi Tan Chen ya. Iya, saya Tan. Ayo, saya Tan. Silakan datang ke Tegal. Ada kelenteng tua di Banjaran, itu yang bikin mbah saya, tapi saya nggak malu. Walaupun mbah saya ikut bikin kelenteng, mungkin acaranya beda,
nggak malu. Saya mengakui bahwa saya itu gennya pancen, sehingga sampean yang kemudian dibilang gennya Yahudi kenapa malu gitu loh. Saya bangga, wong saya nggak milih, aku lahir supaya gennya gen mana, enggak. Saya mengakui itu. Saya mengakui. Tapi nyuwun sewu, inilah hebatnya Wali Songo. Ternyata Wali Songo juga tidak hanya menampung genetika laki-laki, juga menampung genetika perempuan. Dan ini bersanad, berdasar. Tadi pagi saya dapat bisikan dari Kiai Madura. Apa katanya? Isa bin Maryam, bukan Isa bin Hu, bukan. Tapi Isa ibni Maryam. Isa putra ibu Maryam, bukan Isa ibn Allah, bukan. Ini Quran. Halo Pak Alawi. Saya berkali-kali ngomong kok, Syarifuddin santri desa di dalam membela hak, harkat, martabat dakwah Wali Songo tanpa tendensi benci dengan sampean Balawi, nggak ada. Kiai Syarifuddin dari Tegal, Jawa Tengah ini sangat marah dengan si Rumel Abbas dan Ustadz Wafi ya guys. Bahkan Kiai Syarifuddin juga mengatakan si Wafi ini mau menghancurkan NU, yaitu dengan cara mengsiahkan Kiai Haji Said Agil Sirot. Ternyata Kiai Syarifuddin ini, beliau adalah pengurus NU dan pengurus Ansor selama 20 tahun. Makanya beliau sangat mengenal atau sangat paham dengan si Wafi ini atau Ustadz Wafi ini. Beliau juga mengatakan Ustadz Wafi ini adalah murid dari Kiai Idrus Ramli, di mana Kiai Idrus Ramli ini adalah kelompok NU Garisan. Kelompok NU Garisan ini apa ini? Kalau saya pernah mendengar istilah NU garis lurus atau garis bengkok, ini ada istilah lagi dari Kiai Syarifuddin ini, NU Garisan. Beliau rupanya sangat marah dengan pernyataan si Rumel Abbas yang menyatakan bahwa pemerintahan Belanda di Indonesia ini adalah pemerintahan yang sah menurut kaidah fikih internasional. Itu sama halnya menyakiti perasaan buyut Kiai Syarifuddin. Pernyataan Rumel Abbas ini sama seperti mengatakan bahwa Kiai Tuanku Imam Bonjol, terus Cut Nyadin dan Raden Ayu Kartini, juga Mbah Abbas Buntet ini bukan sebagai pahlawan, akan tetapi sebagai pemberontak. Rupanya ini yang membuat Kiai Syarifuddin ini marah pada si Rumel Abbas. Bagaimana video jelasnya, kita tonton berikut ini. Saya baik dengan beberapa habaib. Jadi ini bukan gerakan kebencian, bukan. Tapi ayo jujur. Ayo jujur. Prinsip orang bijak, lebih baik salah mengakui kesalahan daripada bohong. Betul? Lebih baik salah, kemudian mengakui salah, kemudian menjadi benar daripada bohong. Kalau bohong akan menutupi dengan kebohongan yang baru. Wis ojo suwi-suwi. Kalau lama-lama nanti apa itu ya Imat pulang tidur itu. Saya takut nanti akan muncul wafi-wafi yang baru, akan muncul rumel-rumel yang baru, atau muncul orang yang udeng-udengnya gede tapi nggak bisa apa itu namanya memberikan petenger. Kalau ilmu pondok pesantren bi ananas bawa alawi, kata dia harusnya layu rofu. Aku mau bilang bodoh kok udeng-udengnya besar gitu loh. Yang ngapunten gini-gini alumni Ploso Mojo berdiri 10 tahun lah, tahu lah kalau banyak. Yang super terakhir sekali lagi, tadi kepada YouTuber ya teman-teman ya, ayo semakin berperan aktif. Jadi apa yang sampai hasilkan dari apa yang disampaikan dari Sultan tadi, dari
Kiai Salim dan semuanya, bikin aja durasi pendek-pendek 3-5 menit, 3-5 menit. Yang saat ini lagi asik ditonton itu 2 medsos, Snack sama TikTok. Snack sama TikTok. YouTube jarang-jarang, apalagi kalau kuotanya BPJS. Dan bicara tentang BPJS, naga-naganya Oknum Mbak Alawi mau dites DNA kalau BPJS. Agak tunggal ya. Ini saja, terima kasih. Semangat saudaraku, semangat para pejuang Wali Songo. Kata sahabatku yang sekarang menjadi sahabat di dunia, nah Teguh Koli mana ini? Wah, gimana sampean itu mau tak puji? Ini teman lama saya di TikTok itu musuhnya Zuma itu dia. Nah, sementara Zuma itu punya anak buah Wafi gitu loh, sehingga pantas kalau si Tengku Koli itu diduetkan sama Wafi gitu. Pantas. Tapi nyuwun sewu, aku tahu siapa Wafi. Wafi itu adalah muridnya Idrus Ramli. Idrus Ramli itu kelompok NU Garisan. Kenapa tahu? Wong saya pengurus NU, pengurus Ansor 20 tahun, jadi saya tahu semua gitu loh. Saya tahu semua. Jadi tolonglah Wafi, aku tahu siapa gurumu Idrus, siapa itu aku tahu. Berkali-kali kamu ingin menghancurkan NU dengan cara mensyiahkan Kiai Haji Said Akil Sirot. Ini ya. Dan Kiai Haji Imaduddin Usman adalah harus kita kampanyekan. Beliau adalah mantan FPI yang sekarang adalah sudah bertobat. Iya, dan tidak takut kualat. Sudah bertobat dan bergabung ke dalam organisasi paling besar populer di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, bagian LDM. Allahumma shalli ala Muhammad.